Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa al-mu'allif rahimahullah ta'ala bidawaman naf'an bi'ulumihi fid darain amin. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'd. Yang kita hormati Bapak Pangdam II Sriwijaya, yang kita hormati Kabintan Jarahdan, Bapak Kapolda, dan yang kami hormati para perwira sekalian, para jemaah salat subuh Masjid Raudhatul Ulum, dan semua para anggota TNI Kodam II Sriwijaya yang tua-tua tak sebut gelar, yang muda-muda pun tak sebut nama. InsyaAllah kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada pagi hari ini, cerah ini kembali kita ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di Masjid Raudhatul Ulum. Raudhah maknanya taman-taman, al-ulum yakni taman-taman orang-orang yang berilmu, dalam rangka bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala setelah menunaikan salat subuh secara berjamaah, dan sekaligus kita melanjutkan rutinitas majelis ilmu yang insyaallah mudah-mudahan akan menambah wawasan dan akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa-apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini akan senantiasa mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan wasilah bacaan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad, kita semua yang hadir di sini khususnya dan seluruh keluarga kita kelak akan dikumpulkan dan dihimpunkan bersama Nabi Muhammad SAW yang insyaallah akan berhak mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-5 di bulan Rajab di tahun 1446 Hijriah, yang tentunya bersamaan hari ini bertepatan pada tanggal 5 Januari di tahun 2025. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik itu adalah yang diberikan umur yang panjang dan bagus amal perbuatannya. Sedangkan manusia yang terburuk itu adalah, kata Rasulullah SAW, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Terburuk-buruk manusia adalah manusia yang diberikan umur yang panjang, buruk pula amal perbuatannya. Waliyadzubillah. Umur umat Nabi Muhammad SAW sendiri telah beliau sabdakan dalam sebuah hadisnya, itu berkisar baina sittina wa sab'in, antara 60 tahun sampai dengan 70 tahun itu standar. Nabi yang terpanjang umurnya diberikan umur 930 tahun, Nabi Adam. Nabi Adam ini umurnya 930 tahun, dalam keterangan lain 1000 tahun. Tingginya 20 meter tinggi badannya, lebar badannya 8 meter, 4 meter tulang kanan, 4 meter tulang kiri. Umur 930 tahun, dalam keterangan lain 1000 tahun. Kalau Nabi Nuh diberi umur sampai alfun ila khamsina sana, 950 tahun. Cuman tingginya 16 meter, lebar badannya 6 meter. Nabi Ibrahim diberi umur sampai 175 tahun. Nabi Ismail 180 tahun. Nabi Muhammad SAW
diberi umur hanya sebatas 63 tahun. Lebih kurang 62 tahun 11 bulan 22 hari. Standar itu umat Nabi Muhammad. Tapi lagi-lagi masalah umur tidak akan pernah ada yang tahu pastinya. Apa maksud dari kami akan disampaikan? Yuk mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Di awal tahun 2025 ini sudah banyak perbuatan yang baik, atau sudah banyak perbuatan yang buruk yang sudah kita lakukan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang akan lolos dari pengadilan Allah Ta'ala. Inna sam'a wal absara wal fu'ada. Sesungguhnya pendengaran kalian, penglihatan kalian, hati kalian kelak akan diminta bertanggungjawab di hadapan Allah Ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami kunci mulut mereka. Tukallimuna aydihim, yang akan berbicara kedua tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang akan memberikan kesaksian nanti kedua kaki mereka, bahkan seluruh anggota badan mereka. Bima kanu yaksibun, atas segala apa yang telah mereka lakukan dahulu tanpa hidup di dunia. Tidak ada solusi yang lain untuk mempertanggungjawabkan atas segala apa yang telah kita lakukan nanti di hadapan Allah Ta'ala. Solusinya adalah tidak ada lain, ta'ibuna ilallah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita kenakan, pakaian yang kita pakai, kendaraan yang kita pakai, jam tangan, bahkan dinding bumi yang kita bidaki, semuanya kelak akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Ta'ala. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari itu bumi yang kalian pijaki akan memberikan kesaksian, akan memberikan kabar tentang apa yang telah kalian lakukan dahulu tatkala hidup di dunia. Pengadilan Allah tidak ada satupun yang lolos, tetapi pengadilan dunia terkadang laksana pisau, tajamnya ke bawah tetapi tumpulnya ke atas. Tetapi demi Allah tidak ada satupun yang dapat lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada cara yang lain selain kita semua untuk banyak-banyak beristighfar, untuk banyak-banyak bertobat kepada Allah Ta'ala. Itulah salah satu solusi yang terbaik. Salah satu solusi yang terbaik yang tatkala kita nanti akan dihisab agar kita semua terselamatkan kelak di dunia dan di akhirat, insyaallah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan bagi kita semua di tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, dan insyaallah di tahun yang akan datang akan lebih baik dari tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita sudah memasuki bulan Rajab. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menegaskan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan dalam sisi Allah Ta'ala itu ada 12 bulan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi pertama kali, itu sudah merupakan ketetapan yang telah Allah tetapkan. Dan di antara 12 bulan tersebut, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang merincikan, ma huwa minha arba'atul hurum. Arba'atul hurum, apa yang dimaksud, bulan apa yang dimaksud dengan 4 bulan yang hurum, yang haram, yang dimuliakan Allah Ta'ala tersebut? Salasatun mutawalliyatun. Ada 3 bulan yang beriringan, termasuk kategori bulan yang hurum, yang dimuliakan Allah. Wahiyya Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Yaitu yang pertama bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini penanggalan bulan ke-11 di bulan Hijriah. Tapi tidak sedikit di antara kalangan masyarakat masih kadang-kadang animisme, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Masih menganggap bulan Dzulqa'dah itu seolah-olah dianggap
menikahkan anak, atau membuat acara, atau berlayar, atau berangkat dan lain sebagainya, dianggap ini tabu, dianggap jangan, ini hari sial, ini bulan apit katanya. Mungkin disebut kejepit kan ya, kejepit. Mungkin maknanya apit kejepit itu kalau bahasa kami mungkin dia diapit dengan 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Dan masih banyak di antara mereka yang meyakini kalau bulan ini adalah bulan yang buruk. Maka sampaikan kepada mereka bahwa bulan ini di dalam Al-Quran Allah menegaskan minha arba'atul hurum. Dalam hadis Nabi yang menjelaskan wahyatul qaidah adalah bagian daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Dzulhijjah, bulan yang terakhir di bulan ke-12 yang dikenal dengan peristiwa Yaumun Nahar, hari pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam terhadap Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian awal penanggalan bulan Hijriyah wal Muharram, bulan Muharram yang dikenal dengan tahun baru Islam, itu adalah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Wa fardun, ya, wa wahidun fardun. Adapun bulan yang satu yang terpisah dari ketiga bulan tersebut diapit dengan bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, wahiyah Rajab, wahwa Rajab, yaitu bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat ulama mengatakan ketika menanam sesuatu, menanam biji itu di bulan Rajab, kemudian disiram, dipupuk, disiram di bulan Sya'ban, dan panennya nanti di bulan Ramadan. Mempersiapkan diri kita sebelum masuk bulan Ramadan dengan lebih memperbanyak, memperbanyak, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Rajab ini Bapak Ibu sekalian adalah termasuk bulan yang diharamkan segala sesuatu perbuatan yang haram. Apa maknanya di sini? Para ulama mengatakan bukan berarti selain bulan 4 ini kita berbuat salah, berbuat buruk, berbuat maksiat, bukan berarti tidak haram, tetap haram. Tetapi tatkala dia berada di bulan ini, bulan haram, bulan Rajab, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, Muharram, melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan maksiat, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Begitu amat mulianya di bulan ini. Sampai-sampai bahkan berperang pun di bulan ini dilarang oleh Allah Ta'ala. Yas'alunaka 'anil syahril qital, qul qitalun fihi kabir. Apabila engkau hai Nabi Muhammad ditanya tentang berperang di bulan haram, katakan, sampaikanlah kepada mereka bahwa berperang di bulan ini, di bulan haram adalah dosa yang besar. Sampai-sampai untuk membela diri pun itu diharamkan oleh Allah Ta'ala, terkecuali andaikan dia diserang. Ketika dia diperangi, ketika dia diserang, maka balaslah serangan tersebut untuk membela diri. Begitu amat sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Itu untuk membela diri yang benar saja lagi dilarang, terkecuali kepepet. Apalagi kita berbuat sesuatu perbuatan maksiat, perbuatan buruk yang kadang-kadang rutinitas ini kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dua lagi bini dan sebagainya, sudah kan dulu ini bulan Rajab, sama tetangga dan sakora, belum lagi sama yang lain, fitnah sana, fitnah sini dan lain sebagainya. Itu tentunya dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, maka itu kita dianjurkan di bulan
menukil banyak dalam kitab Baitul Akhtar dan lain sebagainya, Kanzun Najah was-Surur. Di situ ada amaliyah khusus di bulan Rajab seperti istighfar di bulan Rajab, dan kita kenal dengan Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Rabbil firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, kasih sayangilah aku, wa tub alayya, terimalah taubat aku ya Allah. Setelah salam kanan salam kiri di waktu pagi dan petang atau pada subuh, atau tidak sempat di waktu duha boleh, intinya pagi, petang, atau pada asar, atau pada maghrib. Ustaz kami balik malam dinas tidak baca, sesempet-sempetnya sambil kita nyetir mobil, sambil kita bermotor, sambil aktivitas, sambil berjalan, sambil dibaca Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Khusus di bulan Rajab ini, setelah salam kanan salam kiri, maka ulama mengajarkan membaca Rabbil firli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu beristighfar senantiasa memohon ampun kepada Allah Ta'ala minimal standarnya 70 marrah, 70 kali. Dalam keterangan lain bi'ata marrah, 100 kali. Jadi istighfar yang kita biasa gunakan itu minimal astaghfirullahaladzim, kita baca itu bagus. Ada dalam Quran, ada istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada istighfar Nabi Yunus ketika ditolong oleh iwak paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ada istighfar Ratu Balqis, Rabbi inni zalamtu nafsi. Ada istighfarnya Nabi Lut, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau Nabi Muhammad dia istighfar minimal astaghfirullah. Yang agak panjang dikit astaghfirullahaladzim. Yang agak panjang lagi alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang panjang lagi ada namanya sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ila akhir. Puji Nabi tidaklah seseorang itu dia baca sayyidul istighfar, raja istighfar di pagi hari, kemudian dia mati di siang harinya, mata maghfurlah, matinya diampuni oleh Allah Ta'ala. Batu siang sore mati diampuni Allah, batu sore malam mati diampuni oleh Allah Ta'ala. Namanya penghulu segala istighfar, namanya sayyidul istighfar. Jadi istighfar yang paling pendek astaghfirullah. Yang pendek lagi berarti banyak, ada asal ada askerti, minimal astaghfirullah. Nah khusus di bulan Rajab istighfarnya pagi dan petang dibaca Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Kita tidak seperti karena waktu baca kita sambil berjalan pakai balik, sambil nyetir semua Rabbil firli atau sekarang boleh juga Rabbil firli warhamni wa tub alayya dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ada lagi amaliyah yang lain. Puasa ini tidak harus di bulan Rajab baik. Di bulan-bulan mana baik boleh berpuasa. Sampai-sampai di bulan haji pun boleh berpuasa, kecuali hari 10 Dzulhijjah dan ayat tasbih itu dilarang, tak boleh. Jadi sunahkan untuk berpuasa. Di bulan Rajab juga ada anjuran kita agar berpuasa itu melatih diri, Pak. Bahkan dalam video di Ustaz Somad itu ada seorang bercerita, ketika dia sesi tanya jawab, ada orang kena sakit diabetes, lah sudah stadium 4, kau bertanya, maka yang bisa menyebabkan wasilah dia sembuh itu Pak puasa. Kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Jadi intinya orang ini pernah bercerita, dia disakit diabetes, dia pantang apa yang dia makan, tapi tidak ada wujud juga sembuh. Akhirnya dia semacam pesimis, semacam kecil hati lah, kalau masih kita kecil hati. Untuk apa? Bukan dia juga mati lanjut, kok lanjut kalau dilarang.
dicairkan sehat maka dia berpuasa. Dilakukan rutinitas itu lebih kurang beberapa bulan kemudian, hebatnya Bapak Ibu sekalian, dia berpuasa dahulu. Hari ini puasa, besok tidak, hari ini puasa, besok tidak, terus berpuasa. Begitu dia cek ke dokter dengan kuasa Allah Taala, dia sembuh. Kadar gula normal. Itu hebatnya puasa. Khusus di bulan Rajab ini, puasa hari yang boleh, Senin boleh, Kamis boleh, kemudian 13, 14, 15 ini kita dengan puasa putih untuk bulan putih purnama juga boleh. Dan juga diniatkan bagi ibu-ibu atau bagi bapak-bapak yang mungkin pernah ketinggalan puasa yang lalu, yang beberapa waktu yang lalu, baik yang kita ketahui atau tidak kita ketahui, boleh diniatkan untuk berpuasa qada Ramadan. Niatnya awal qada Ramadan terlebih dahulu, bisa digandeng dengan sunnah di hari Senin atau hari Kamis, atau sunnah di bulan Rajab, atau Senin atau di tanggal 13, 14, 15. Yang tidak baca gandeng itu niat qada Ramadan digandeng dengan nadar dari sana, atau niat puasa nadar digandeng dengan qada Ramadan tidak bisa. Tidak bisa juga niat sunat Rajab, niat sunat puasa Senin dan Kamis, atau hari 13, 14, 15 digandeng dengan qada tidak bisa. Menurut pendapat Imam Syafi'i, niat qada Ramadan terlebih dahulu, maka bisa digandeng dengan puasa sunnah. Kemudian amaliyah apa lagi masih ada. Jadi intinya dari mulai tasbih, tahmid, ada subhanallahil ahadis samad 1 sampai 10 Rajab, ada subhanallahil hayyul qayyum dari 21 sampai ke 20, dari 11 sampai 20 Rajab, dari 21 sampai dengan akhir Rajab subhanallahil rauf, itu dibaca 100 kali. Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini dalam amalia di bulan Rajab ini kita untuk mempersiapkan bulan Ramadan yang akan datang, supaya kita masuk di bulan Ramadan itu dia terupgrade keimanannya. Dia terasa nikmat, tinggal menikmati hasilnya baik di bulan Ramadan. Kenapa? Karena seluruh pahala dilipat gandakan oleh Allah Taala. Di situ pahala dilipat gandakan oleh Allah Taala. Dan jangan lupa, sejarah apa yang terjadi di bulan Rajab, sejarah yang agung yang dikenal dengan malam 27 di bulan Rajab. Itu Nabi Muhammad SAW diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah beliau langsung mendapat perintah salat 5 kali sehari semalam. Nah, inilah oleh-oleh daripada bulan Rajab tersebut, tidak ada lain adalah tentang masalah salat 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam. Jadi bukan jangan salah dengar, Pak. Kadang-kadang dengar ceramah di bawah kantor ini, bukannya Ustaz ngomong punya 5 hari sekali, padahal 5 kali sehari ya. Kalau bawah kantor ini, punya kalau tidak salah 5 hari sekali, bukan 5 hari sekali, sehari 5 kali ya Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini. Ya mungkin kita sudah keterusan di sini Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar yang akan dibahas pada pagi hari ini, atau di luar itu dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Mohon maaf Ustaz,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kapolda atas pertanyaannya. Jadi di luar tema bisa Bapak Ibu, insyaallah kalau seandainya bisa kami jawab, mudah-mudahan kami bisa jawab. Zakat ini merupakan salah satu rukun Islam. Bunyan Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dibangun agama Islam itu atas 5 dasar. Yang pertama mengucap 2 kali syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat pada zakat, yang kelima menunaikan ibadah haji bagi dengan kemampuan. Zakat fitrah ini in as-sawm Ramadan wa annakum baina as-samai wal ardi illa bi zakatil fitr. Sesungguhnya ibadah puasa di bulan Ramadan seseorang itu dia tergantung antara langit dan bumi dan tidak akan diangkat di sisi Allah Taala kecuali dengan zakat fitrah. Zakat fitrah. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu sesuai dengan hadis Nabi, sa'an bin tamrin atau sa'an bin syairin. 1 sok biji gandum dan 1 sok korma, segantang korma. Maka dari hadis ini Nabi SAW bersabda, disitulah pendapat para ulama termasuk Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang dimaksudkan dengan Nabi sa'an bin tamrin atau sa'an bin syairin ay qutil balad, yakni makanan pokok sesuai dengan daerah masing-masing. Karena tidak setiap daerah itu makanan sama. Seperti makanan di masa Nabi, gandum, biji gandum dan korma. Lebih kurang 2,5, 2,8 anggaplah kalau dia makanan pokok itu. Kalau dia beras, kalau kita sini makanya makan beras. Kemudian zakat mal. Zakat mal itu khususnya ada yang disebut dengan zakat rikas, harta galian. Begitu dia untuk dapat harta tahun cukup nisab haulnya keluarkan. Nisabnya berapa? 100 gram emas. Haulnya 1 tahun. Nah, kalau dia harta pendeman itu tentunya dia dianggap harta itu sudah terpendam selama 100 tahun kalau harta, maka dia dikeluarkan 100%. Atau disebut juga dengan zakatul an'am, binatang ternak. Binatang ternak itu ada di nisabnya semua. Jadi dikalkulasikan seluruh itu di garis besar, ya di garis besar 100 gram emas. Kalau dia pegang itu emas jumlah 100 gram, atau dia pegang itu duit, ya, simpanan uang, emas, perak, intan, mutiara, harta, termasuklah penghasilan kita, ya, penghasilan kita. Kalau dia jumlahnya itu cukup untuk membeli 100 gram emas dan cukup disimpan selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%. 2,5%. Cuman ada yang namanya zakat profesi. Ya, zakat profesi kita ini selaku ketua profesi sebagai apa? Itu dikeluarkan dalam setiap bulannya. Setiap bulan 2,5%. Itu kalau menurut kami ngaji di kiai, di ulama yang sakit, setelah dia dikumpulkan dulu 1 tahun cukup untuk membeli 100 gram emas, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Jadi kesimpulan dari semua itu seluruhnya diambillah 1 zakatul mal. Kalau dia zakat fitrah ini harus di bulan Ramadan dan tidak sah dikeluarkan kalau setelah sholat Idul Fitri, kecuali ada beberapa sebab yang membolehkan. Mustahiknya nih jauh tempatnya misalnya, yang terimanya kaki lagi susah, ada beberapa sebab. Tapi kalau unsur kesengajaan maka tidak sah dia zakat fitrahnya. Tapi kalau zakatul mal tidak harus di bulan Ramadan. Misalnya ini bulan Rajab nih, dikumpulkan nih duitnya. Sampai tahun depan di bulan Rajab itu baru kena nisabnya, baru kena haulnya 1 tahun. Dikumpul 1 tahun, maka cukup untuk memberi 100 gram
emas maka wajib dikeluarkan. Ada yang mengatakan 100 gram emas, ada yang mengatakan pendapat jumhur ulama, ada yang mengatakan 80 gram emas. Jadi minimal 80 sampai dengan 100 gram emas maka wajib dikeluarkan 2,5%. Apa ancamannya Allah dalam Al-Quran? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Dan bagi orang-orang yang menumpuk-numpuk hartanya, menumpuk-numpuk emasnya, menumpuk-numpuk simpanannya, emas, uang, perak simpanannya, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka enggan mengeluarkan sebagian harta dari jalan Allah. Allah dan tak sebelumnya 2,5%. Kalau dia 100 juta berarti 2 juta 500, 2,5%. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Beri kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Maka harta itulah nanti yang akan menjadi gosongan dari api neraka yang bakal menggosok dia di dalam neraka. Allahu a'lam. Demikian Pak Kapolda jawab dari kami. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu, di luar tema dipersilakan. Mungkin cukup Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini untuk memotivasi diri kita untuk menjadi insan yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Allah anugerahkan kepada kita semua dan seluruh keluarga kita umur yang panjang untuk taat kepada Allah taala, kesehatan, keafiatan lahir dan batin, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, zuriat keturunan yang soleh dan solehah. Allah berikan kemudahan segala urusan kita dan mudah-mudahan dijauhkan kita dari berbagai macam bala dan bencana, diberikan kekuatan di akhirat dan sabar tatkala kita menghadapi ujian, dan mudah-mudahan Allah taala akan mengabulkan seluruh hajat-hajat kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah taala, kami mohon ampun yang setinggi-tingginya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma awizna ilma ma lam na'lam nashkurillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum.